Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua yang datang dalam persekutuan minggu ini. Kiranya kebangkitan Kristus memberikan kepada kita semangat untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Dan kemenangannya memberikan kepada kita keberanian untuk bertindak benar dalam situasi apapun. Pemberitaan firman Tuhan pada minggu pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hendrik Lokra. Jemaat yang diberkati Tuhan, kami mengundang berdiri. Kita akan menyambut kehadiran Tuhan dalam ibadah ini dan kita akan menyanyikan Gita Bakti 173 bait 1 sampai dengan 3. Terang Paskah berseri, tersingkir kesedihan. Sang Raja tersalib, menang dengan gemilang. Andaikan Tuhanku tak dibangkitkan
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Kristus telah bangkit, soraklah. Kristus telah bangkit, soraklah. Nyanyi haleluya, pujilah namanya. Kristus telah bangkit, soraklah. Yesus kalahkan kuasa maut. Yesus kalahkan kuasa maut. Nyanyi haleluya, pujilah namanya. Yesus kalahkan kuasa maut. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan hati kita di hadapan hadirat Tuhan dan kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, yang penuh rahmat dan kasih karunia, Engkaulah sumber dari segala yang baik. Engkau mengenal segala pikiran dan perasaan kami. Engkau mengenal jatuh bangunnya kami. Kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dan telah melakukan apa yang Engkau anggap jahat. Kami mohon kepadamu, basuhlah kami dari segala cacat celah dosa kami, sehingga kami terlepas dari belenggu dosa. Dan kiranya oleh pengampunan-Mu kami dapat menghasilkan buah-buah pertobatan demi kemuliaan nama-Mu. Kami mohon, dengarkanlah doa kami demi pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus. Umat Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepadamu ya Allah untuk kasih dan anugerah Tuhan, cinta kasih Tuhan bagi kami. Sepanjang seminggu ini kami telah menjalaninya dengan ungkapan syukur. Kami ada di hari Minggu Tuhan yang kudus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hadirlah dalam pertemuan ini,
Urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya yang diberitakannya adalah kebenaran firman Tuhan. Dan jemaat-Mu yang mendengarkannya, ya Bapa, sungguh-sungguh diberkati, menerima pewahyuan ilahi untuk melakukan firman dan kehendak-Mu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Kristus firman kehidupan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan, marilah berdiri dan menyambut firman Tuhan hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab dari Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 9. Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 9. Beginilah firman Tuhan. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lesu, lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai di kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan karya kita di sepanjang waktu. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang ada di dalam gereja, beberapa orang, dan Bapak Ibu saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini melalui channel YouTube di rumah masing-masing. Kami ingin menyapa saudara-saudara dalam kasih Tuhan yang terus memelihara kita sepanjang seminggu yang sudah berlalu, dan kita tiba di minggu ini merefleksikan betapa Tuhan mengasihi dan memberkati saudara dan saya, memberkati kita semua untuk memasuki minggu yang baru. Firman Tuhan yang kita baca pada kesempatan ini Mazmur 107 ayat 1 sampai 9 memulai dengan sebuah pembukaan yang sangat bagus, sangat luar biasa. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dalam situasi apapun kita harus selalu mencari alasan untuk mengucap syukur kepada Tuhan.
Harus selalu ada alasan untuk mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Bahasa lainnya, mengucap syukur saja. Jangan bersungut-sungut. Di dalam hidup itu jangan membiasakan diri untuk bersungut-sungut, tetapi lebih baik diganti dengan ucapan syukur. Saudaraku, jangan membiarkan hidup kita, perasaan kita, sukacita kita dipengaruhi oleh roh persungutan. Jangan biarkan itu terjadi. Jangan biarkan perasaan kita, sukacita kita dikuasai oleh kecemasan, kemarahan, persungutan, dan lain-lain. Kadang kita sering berjumpa dengan orang-orang yang hidupnya sepanjang hari hanya bersungut. Mungkin Anda juga pernah bertemu dengan orang-orang seperti itu. Setiap kali ketemu, adanya cuma bersungut. Apapun yang dibicarakannya selalu diakhiri atau dimulai dengan persungutan. Hampir tidak ada yang kita dengar dari ekspresinya wajah keceriaan, tetapi wajah murung penuh persungutan. Tapi ada juga orang yang kita ketemu, kita selalu melihat wajah yang sangat ramah, suka senyum. Dan kadang-kadang kita pikir dan kita tentang seseorang, kita mendeskripsikan tentang seseorang. Misalnya saya mendeskripsikan tentang Bung Michael ini, orang yang suka senyum. Sehingga kadang saya tidak sulit untuk melihat kapan dia mengalami kesusahan. Tiba-tiba muncul di grup WA PKB, GWS Bung Michael, baru kita tahu dia lagi sakit. Gitu ya. Atau Bung Sony, atau Bung Erik. Jadi mereka muncul dengan gambaran tentang hidup yang bersyukur. Selalu senyum, selalu penuh dengan kegembiraan. Dan orang yang melihatnya pun menjadi senang, merasa diberkati. Jadi kita sekarang melihat ada dua tipe orang. Yang satu bawaannya bersungut-sungut, tetapi yang lain selalu dengan ungkapan syukur. Senyum, canda, tawa. Dan apa sih susahnya memberikan senyum kepada orang lain? Saya rasa hal yang paling membahagiakan di dalam hidup kita yang paling sederhana adalah memberikan senyum kepada orang lain. Dan itulah yang Tuhan mau, yang Daud katakan lewat Mazmur ini kepada umat Israel. Harus selalu ada alasan untuk mengucap syukur. Sebab apa? Di ayat 1 dikatakan, sebab Tuhan itu baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Ada alasan. Alasannya apa? Alasannya sebab Tuhan itu baik. Dan karena itu tadi saya katakan, jangan pernah pikirkan dan membiarkan hidup kita dipengaruhi oleh alasan-alasan lain. Hidup ini tidak mudah, tidak mudah, saudara. Apalagi di tengah situasi seperti ini, hidup tidak mudah. Tapi jangan biarkan perasaan kita, sukacita kita dikuasai oleh kecemasan. Harus ada alasan untuk mengucap syukur, dan alasannya adalah karena Tuhan itu baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia. Setiap kali saudara menghadapi berbagai persoalan, pergumulan hidup, harus selalu katakan, aku punya alasan untuk mengucap syukur.
karena Tuhan saya adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Allah yang dahsyat, yang mengasihi saya, yang mengasihi bapa-bapa leluhur Israel, yang menuntun mereka pada siang hari dengan tiang awan dan malam hari dengan tiang api melewati padang gurun yang sangat jauh, melewati padang belantara yang tidak ada penghuni, yang hanya ada orang-orang nomaden yang berpindah-pindah tempat. Nah, pemazmur memberikan sebuah gambaran tentang padang belantara, saudara-saudara. Di bacaan kita ini dikatakan bahwa padang belantara itu sesuatu yang suasana, situasi, tempat yang sangat mengerikan sebetulnya. Padang belantara. Kalau saudara pernah punya pengalaman berjalan dari Mesir ke Israel, saudara akan melihat padang pasir yang tandus, yang sangat panjang. Kalau kita berkendara pakai mobil, pakai bis, itu bisa beberapa jam, bisa 12 jam atau bisa lebih dari itu, dari perjalanan dari Mesir ke Israel. Dan sepanjang jalan itu jangan Anda membayangkan akan melihat pohon-pohon, melihat hutan yang hijau, nggak ada. Seperti di Indonesia, nggak ada kayak gitu. Kita hanya bisa melihat padang pasir yang luas sekali. Di dalam padang pasir yang luas itu, Alkitab memberikan gambaran kepada kita bahwa ada padang belantara. Apa isinya? Musa menggambarkan padang belantara itu dalam perjalanan Israel melalui Sinai, berjalan di padang gurun yang luas dan membangkitkan rasa takut. Karena apa, saudara-saudara? Karena di sana ada ular berbisa, ada kalajengking, dan dengan tanah yang sangat gersang dan tidak ada airnya. Hanya pada titik-titik tertentu ada oase. Oase itu mata air di padang pasir. Hanya ada di beberapa titik saja kita bisa menemukan itu, tetapi di hutan belantara, padang belantara yang luas itu Anda tidak akan mungkin menemukan pohon dan lain-lain. Dan para orang yang berjalan di padang gurun, padang belantara itu selalu mengharapkan bertemu pohon untuk mereka berlindung, untuk mereka sekedar beristirahat. Saudaraku yang terkasih, wilayah padang belantara itu adalah wilayah yang sangat tandus. Hanya ada beberapa pohon penaga dan pohon belukar serta pohon gandarusa di sana. Kalau kita baca dalam Keluaran 25 ayat 10 dan Ayub, kita akan melihat di sana. Hanya ada pohon belukar dan pohon gandarusa. Dan orang-orang yang letih setelah melakukan perjalanan melintasi jalan yang sering dilalui itu, padang gurun maksud saya, akan mencari naungan di bawah cabang-cabang pohon perdu yang ramping dan bentuknya seperti tongkat. Mereka mencari perlindungan di sana. Atau di bawah pohon juniper. Pohon juniper adalah pohon yang sangat kerdil dan tampak suram. Atau pohon tamariska yang berbongol-bongol dengan dedaunannya seperti bulu, ya, yang sangat kecil dan senantiasa hijau. Tapi sulit untuk menemukan pohon-pohon seperti itu. Di atas itu Anda akan melihat, kita akan melihat elang pemangsa yang siap untuk memangsa bangkai-bangkai yang mati di padang pasir. Mereka terbang berputar-putar tanpa awan di atasnya. Kambing gunung terlihat sangat kekar. Anda akan juga bertemu dengan keledai liar, zebra, ya,
unta, burung unta yang mengais tumbuh-tumbuhan di sekitarnya. Bahkan Anda akan bertemu dengan landak yang dapat terlihat di sana. Pada malam hari, di padang belantara itu orang akan bertemu dengan raungan anjing hutan. Akan bertemu dengan serigala, dengan raungan serigala. Dan teriakan burung hantu. Situasinya sangat mengerikan di padang belantara itu. Kita nyaris nggak bisa bikin apa-apa. Segala jalan tertutup ketika Anda masuk di padang belantara, sehingga waktu umat Israel keluar dan masuk ke padang belantara, Firaun katakan bahwa itu mereka pasti sudah tersesat. Gak mungkin mereka akan bebas dari padang belantara. Ada binatang atau ada hewan-hewan yang sangat liar bisa saja memangsa mereka sewaktu-waktu. Apalagi persediaan makanan yang sudah habis. Gak ada apa-apa lagi. Mereka mengharapkan, bayangkan perjalanan gurun dengan manusia yang banyak itu. Mereka hanya mengharapkan bisa bertemu dengan pohon gandarusa, pohon-pohon yang kerdil untuk bisa sekedar beristirahat. Jadi situasinya adalah situasi, ada banyak pengertian tentang padang belantara, tetapi bagian ini mau menjelaskan bahwa Musa ingin menggambarkan padang belantara itu situasi yang sangat ngeri, gak mudah. Dan saya membayangkan situasi padang belantara itu seperti bencana siklon Seroja kemarin di Nusa Tenggara Timur. Situasinya sangat mengerikan karena kita akan berhadapan dengan angin puting beliung. Angin puting beliung yang luar biasa, banjir bandang, tanah longsor. Ya, mau berlindung di mana? Sama persis dengan padang belantara, mau berlindung di mana? Gak ada tempat untuk berlindung, saudara. Kita mendengar di sana sini pada saat bencana itu, berita yang beredar di sana sini, kita melihat kerusakan-kerusakan yang diakibat dari siklon Seroja, angin ribut, menghancurkan harta benda, korban jiwa, membawa penderitaan. Dan saya mengikuti semua laporan-laporan siklon Seroja ini yang mulai menghajar hampir seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur sampai di Sumba Waingapu. Bertiup sangat kencang, saudara-saudaraku. Situasinya sangat mengerikan dan menyesakkan. Entah harus berlindung di mana. Setelah 1-2 hari menjelang, para relawan kemanusiaan mulai mengumpulkan informasi, melakukan asesmen cepat. Apa saja kebutuhan mereka? Sekarang kebutuhannya sudah diketahui. Mereka butuh makan pastinya. Saudara bayangkan kalau angin kencang itu meniup, bahkan jembatan aja bisa tercabut, pohon-pohon besar bisa tercabut. Bagaimana dengan rumah mereka? Bagaimana dengan alat-alat masak dan lain-lain? Dan setelah asesmen cepat dilakukan, yang mereka butuhkan adalah makanan siap yang untuk segera bisa mereka makan. Tapi sekarang kalau kita mau ke sana bagaimana caranya? Belum ada penerbangan, belum ada jalan laut, pakai kapal di hari-hari yang sangat emas. 3 hari emas ketika sebuah bencana terjadi. Bukan hanya di NTT tetapi di Palu juga seperti itu. 3 hari emas itu kalau saudara terlambat datang dan memberikan pertolongan, ada orang yang harusnya bisa diselamatkan, akhirnya tidak bisa diselamatkan karena mereka sedang tertindih oleh reruntuhan bangunan, pohon, dan lain-lain. Harusnya mereka bisa diselamatkan di 3 hari emas pasca bencana itu.
Tapi itu semua tidak bisa dilakukan ketika semua terkumpul kita memberikan support ke gereja-gereja di Tanah Timur, di Sumba. Dan mereka mulai bekerja secara lokal untuk mencari mana orang-orang anak bangsa ini yang belum menerima bantuan makan hari ini. Dimulai dengan membuka dapur umum, mengumpulkan beras, siapa punya apa, bawa ke sini, masak, dan segera dibagi. Situasinya sangat mengerikan. Dan akhirnya umat Tuhan dari berbagai gereja mulai datang dan mendukung, memberikan bantuan. Situasinya tidak mudah karena di Malaka, saudara orang NTT tahu Malaka, di Alor, di Sabu, terisolasi. Kita nggak bisa ke sana. Terisolasi karena mau melalui jalan darat, nggak bisa, jalan-jalan sudah putus, ditiup dan diterjang angin. Melewat laut belum bisa, karena kapal-kapal juga dihajar sama angin kencang dan kapal-kapal terbalik di jembatan, putus. Situasi ini benar-benar situasi belantara, saudara-saudara. Dan ketika menghadapi situasi seperti itu, apakah saudara mau bersungut-sungut? Tidak. Pemazmur bilang bersyukurlah dalam segala hal. Di bagian berikutnya ayat 3 dan sampai ayat ke-7 dia katakan, berserulah kepada Tuhan. Pada titik kritis tertentu kita tidak bisa menemukan jalan keluar di mana-mana. Saatnya untuk kita bersyukur, berseru kepada Tuhan. Jangan cari jalan-jalan lain. Jangan bersungut-sungut dan jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Kita tidak mungkin mengandalkan kekuatan sendiri. Karena hidup kita ini sangat tergantung kepada Tuhan. Apapun yang saudara bisa kumpulkan, harta, prestasi, jabatan, semua itu sia-sia. Bukan tidak penting, itu penting tetapi sia-sia ketika bencana datang. Ketika Anda memasuki belantara kehidupan yang sangat suram, Tuhan hanya minta berseru, panggil namanya. Apapun persoalan saudara, mungkin persoalan saudara tidak sama persis dengan saudara-saudara di Nusa Tenggara Timur, di Palu, dan lain-lain. Tetapi dalam kehidupan pergumulan keluarga saudara, kadang saudara juga mengalami belantara pergumulan kehidupan ini. Putus hubungan kerja akibat daripada corona, susah cari pekerjaan, anak-anak susah untuk bekerja, pendidikan yang juga akan mahal karena harus cari sinyal wifi, harus bayar paket data dan seterusnya. Ini tidak mudah, saudara-saudara. Dan menghadapi situasi seperti itu, sekali lagi pemazmur katakan, saudaraku, jangan bersungut-sungut. Tetaplah pandang kepada Tuhan karena Dia adalah solusi di dalam hidup kita. Berserulah, panggillah namanya, karena hanya dengan begitu Dia akan memberikan pertolongan. Bukan berarti Tuhan buta, bukan berarti Tuhan diam terhadap perkara saudara. Tapi ada waktu di mana Tuhan juga mau melihat bahwa kita ini sensitif atau tidak. Kadang orang sudah melihat jalan keselamatan tapi sombong. Enggak mau berseru memanggil nama Tuhan. Merasa dirinya kuat, merasa saya punya harta, saya bisa beli segala sesuatu, bisa membeli rumah sakit yang mewah untuk maintain kesehatan saya. Padahal tidak. Kesehatan saudara, sukacita saudara, berkat saudara, persungutan saudara, bawa semua di bawah kaki salib Yesus, dan saudara akan melihat bagaimana Dia membuat semuanya itu menjadi baru.
Saya ingat betul saudara-saudara cerita Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika orang-orang datang, Yesus dan murid-murid akan mencari tempat untuk berteduh. Setelah perjalanan dan pelayanan mereka di sekitar Galilea yang sangat melelahkan itu, orang-orang sudah melihat Yesus dan murid-muridnya. Mereka tetap kejar, tetap ikut. Murid-murid bilang, orang-orang ini suruh saja pergi guru ke keluarga-keluarga mereka, mungkin mereka bisa dapat makan di sana. Kita nggak punya makanan di sini. Yesus bilang, tidak, kamu harus memberi mereka makan. Maka disuruhlah mereka duduk di tempat-tempat mereka berkelompok, dan dihitung waktu itu ada sekitar 5.000 orang belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi sekitar 15.000 orang lebih. Dan Yesus bertanya, apa yang ada padamu? Ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Mereka bawa ke Yesus. Yesus bukan membaca mantra. Tidak membaca mantra untuk membuat 5 ketul roti dan 2 ekor ikan ini menjadi banyak untuk semua orang makan. Tidak, saudaraku. Apa yang Yesus lakukan di Matius, Markus, Yohanes, Lukas? Mereka katakan, Yesus mengangkat 5 ketul roti dan 2 ekor ikan itu, diangkat ke atas dan dia menengadah kepada Bapa dan dia katakan, aku bersyukur kepadamu ya Allah, berkatilah 5 roti dan 2 ekor ikan ini. Dan apa yang terjadi Tuhan, saudara-saudara? 5 roti dan 2 ekor ikan, terjadilah mujizat yang sangat besar. 15.000 orang bisa makan dan ada sisanya. Yesus tidak sombong. Dia tidak bersungut-sungut. Dia ajarkan murid-muridnya jangan bersungut-sungut. Bersyukur. Karena dengan bersyukur kita akan diberkati dan kita akan melihat mujizat perkara Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Saudaraku, kiranya kita semua memasuki minggu yang baru ini tidak dengan bersungut-sungut, tetap bersyukur kepada Tuhan apapun keadaan kita. Pandanglah kepadanya, berserulah kepadanya ketika engkau akan menghadapi kesesakan perjalanan belantara hidup saudara. Maka percayalah, saudara akan menemukan solusi jalan keluar dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Gita Bakti 49 sebagai respon atas firman Tuhan. Kasih pasti lemah lembut.
Marilah berdiri saudaraku, bersama semua orang di segala waktu dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Mari berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa Surgawi, yang berkenan hadir dalam firman-Mu, yang memampukan kami untuk memahami perjalanan padang gurun kehidupan kami, padang belantara kehidupan kami. Dan kami hanya tahu satu hal yang harus kami lakukan, yaitu bersyukur kepada Tuhan. Selalu ada alasan untuk bersyukur dan kami tidak akan membiarkan hidup kami dipengaruhi oleh roh persungutan. Karena itu Tuhan mampukan kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, bahkan sebagai jemaat-Mu di GPIB Kelapa Gading ini, supaya perjalanan kami dapat menyaksikan tentang kasih dan keagungan kemuliaan Tuhan bagi banyak orang. Supaya perjalanan kami menjadi kesaksian bahwa Tuhan baik bagi kami, apapun masalah kami. Setiap orang yang bertemu kami akan menerima berkat Tuhan. Orang akan senang menerima senyum sapa, tegur sapa yang adalah tanda berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tuntun kami memasuki minggu kerja yang baru. Biarlah yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang berkekurangan Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan. Yang letih dan lesu Tuhan berikan kepada mereka kelegaan. Yang susah mendapatkan makanan atau kondisi-kondisi ekonomi mereka yang terpuruk, Tuhan mampukan gereja-Mu untuk dapat menyentuh kehidupan umat-Mu. Terima kasih ya Allah. Tuntun kami semua di dalam satu roh untuk melangkah dalam kepastian, untuk memasuki karya-karya agung yang Tuhan tetapkan melalui pelayanan bergereja kami. Karena itu biarlah Engkau memberkati presbiter, diaken, penatua, dan para pelayan Tuhan di jemaat ini. Hamba-Mu, Pendeta Rudi, Riri Hena, dan keluarga, diberkati Tuhan senantiasa. Dan semua para pelayan Tuhan di jemaat ini yang mendukung setiap pelayanan yang dilakukan. Tuhan memberkati mereka tiap-tiap pergumulan mereka. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit supaya lumbung-lumbung pergumulan mereka terisi dengan buah anggur yang kudus. Berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu untuk terus mendukung pelayanan ini dan sama-sama saling membantu untuk mewujudkan misi kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini melalui pelayanan GPIB Kelapa Gading. Terima kasih Tuhan untuk semua unit-unit pelayanan yang ada dengan berbagai perencanaan program mereka. Tuhan berkati senantiasa. Pimpin kami terus, yang bersuka cita karena bertambah setahun usia,
yang bersuka cita karena bertambah setahun usia dalam perkawinan mereka. Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Dan ajarkan kami untuk menghitung hari-hari kami dengan ucapan syukur kepada Tuhan senantiasa. Karena Tuhan baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sama seperti minggu yang telah berlalu Tuhan menuntun kami, karena kami mempersiapkan hati dan iman kami memasuki minggu kerja yang baru. Bukalah tingkap-tingkap langit memberkati setiap umat-Mu. Maka di sana biarlah nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Sebagai umat-Mu kami teringat akan saudara-saudara kami yang mungkin sedang terisolasi, masih terisolasi akibat bencana siklon Seroja. Tuhan Allah pimpin mereka, jamah mereka. Kami tak dapat berbuat apa-apa selain menaikkan doa dan mengumpulkan persembahan kami untuk bisa menolong mereka. Karena begitulah yang Tuhan ajarkan kepada kami untuk saling mendukung seorang dengan yang lain, saling membantu seorang dengan yang lain. Tolong mereka supaya mereka dapat keluar bukan saja dari bencana karena kehilangan harta benda orang-orang yang mereka kasihi, tetapi supaya mereka bisa memulihkan kondisi psikologis mereka. Pasca bencana itu pasti ada trauma di sana sini. Mereka butuh pelayanan pastoral. Biarlah itu semua dapat memulihkan kondisi mereka Tuhan. Kami percaya akan kuasa Roh-Mu yang menyatukan gereja-gereja Tuhan di Indonesia untuk dapat saling mendukung, saling membantu umat-umat Tuhan yang ikut berpartisipasi, mendukung supaya ada transformasi dari keadaan yang mereka alami di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih ya Bapak, kami penuh dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan di sana sini. Kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Persiapkan kami memasuki pergumulan hidup kami. Badai gurun di depan kami. Dengan tetap berserah pada Tuhan, memanggil nama Tuhan dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Kami yakin itu di dalam nama Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami oleh Yesus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dari Nona De Freitas Lakatompesi,
Syukur Tuhan, cobaan yang ku alami mengajarku menghayati arti kasih-Mu. Tiap liku hidupku membuat ku berserah kepadamu. Luaskan Roh-Mu bekerja di hatiku, hingga saat ini ya Tuhan, telah Kau hantar daku dan ku rasakan damainya bersama-Mu. Syukur Tuhan, ku dapatkan kemenangan bila ku berserah penuh dalam kasih-Mu. Syukur ya Tuhan, ku melangkah tanpa ragu, ku pandang cahaya wajah-Mu, terangi hidupku. Ku sembah Kau seluruh jiwa dan ragaku dalam karya kasih Tuhan selama hidupku. Syukur ya Tuhan, Kau melayakan hamba-Mu, bersaksi dan melayani. Pimpinlah hidupku. Pimpinlah hidupku. Jemaat, mari nyatakan syukur kepada Tuhan dengan pemberian sukacita guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Nyanyian persembahan Kidung Jemaat 389 bait 1, 2, dan 4. Besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuh.
mari dengan bangkit berdiri, kita naikkan doa persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena pemberian-Mu yang tak terkirakan dalam hidup kami, baik tenaga, pikiran, kesehatan, pekerjaan, harta benda, dan kekayaan kami. Semuanya adalah pemberian-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami mau mempergunakan semua pemberian Tuhan untuk melayani pekerjaan-Mu di dalam gereja dan di dalam dunia. Sekarang kami telah mengumpulkan sedikit dari kekayaan kami untuk dipersembahkan kepadamu. Kami mohon, jadikanlah persembahan kami yang kecil ini berkat yang besar bagi pelaksanaan pelayanan gereja-Mu di sini. Terimalah dan kuduskanlah semuanya dalam anugerah Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk. Warta Jemaat hari Minggu tanggal 11 April 2021. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, menyambut persekutuan jemaat di minggu kedua sesudah Paskah ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPB Kelapa Gading mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hendrik Lokra, Pendeta domisili GPB Kelapa Gading, yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari Minggu pagi ini. Dan juga kepada pianis dan organis pemandu lagu, Ibu Nona De Vretes atas puji-pujiannya, petugas multimedia dan sound system, serta tim Satgas COVID-19 GPB Kelapa Gading yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan saudara-saudara. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk beberapa hal yang perlu dibacakan pada warta jemaat pagi hari ini. Yang pertama adalah ibadah keluarga Zoom hari Rabu tanggal 14 April tahun 2021 pukul 19.00 WIB. Pelayan firman adalah Pendeta Hendrik Lokra. Dimohon seluruh jemaat untuk mengikuti. Selanjutnya katekisasi CD kelas reguler angkatan 2021-2022 via Zoom. Pendaftaran katekisasi CD kelas reguler angkatan 2021-2022 akan dibuka pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 28 April 2021. Syarat peserta katekisasi berusia minimal 16 tahun atau setara dengan kelas 2 SMA. Mohon perhatian bagi yang akan mengikuti katekisasi CD kelas reguler untuk dapat mengambil formulir di kantor Majelis Jemaat GPB Kelapa Gading pada hari kerja hari Rabu sampai dengan hari Jumat pukul 9.00 sampai dengan 16.00 WIB. Selanjutnya ibadah hari Minggu pelayanan anak. Diinformasikan kepada jemaat bahwa ibadah hari Minggu pelayanan anak GPB Kelapa Gading diadakan pada setiap hari Minggu pukul 9.30 WIB secara virtual. Dimohon anak-anak layan Pelkat PA untuk dapat mengikutinya. Ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna diinformasikan kepada jemaat bahwa ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPB Kelapa Gading dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 pukul 10.00 WIB melalui Zoom.
Dimohon agar anak-anak layan Pelkat PT untuk dapat mengikutinya. Selanjutnya, kebutuhan tenaga tim multimedia, sound, dan pemandu lagu. Diberitahukan kepada seluruh jemaat yang mempunyai talenta, karunia, dan berkeinginan untuk melayani di gereja GPIB Kelapa Gading sebagai tim multimedia, sound, dan pemandu lagu untuk dapat menghubungi Bapak Penatua Kriston Mince dan Ibu Diaken Yana Manik. Berikutnya, peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Majelis Jemaat GPIB Kelapa Gading menerima pemberitahuan peneguhan dan pemberkatan perkawinan dari Saudara Alvano Talitakum Pikal, anggota Jemaat GPIB Kelapa Gading Sektor Pelayanan 5, dengan Saudari Keisha Sevanya Yosefina, anggota Jemaat GBI Tiberias, yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 pukul 10.00 WIB di GPIB Pniel Pasar Baru. Mohon dukungan doa bagi calon mempelai dan keluarga. Demikian untuk diketahui jemaat. Demikianlah warta jemaat yang dapat kami sampaikan pada saat ini. Untuk warta jemaat selengkapnya dapat dilihat di warta jemaat yang telah disebarkan melalui media online. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan saksikan tayangan Pasca PA. Terima kasih. Halo teman-teman, saya Renat dari kelas anak tanggung, dan saya akan menceritakan tentang kisah Paskah. Aku mulai ya. Di awal cerita, Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, menaiki keledai, dan ia dielus-elus sebagai raja. Dan pada hari itu juga Tuhan Yesus mengajak muridnya untuk makan malam bersama. Sebelum makan malam bersama, Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Setelah makan malam, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke Taman Getsemani. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Setelah itu, Tuhan Yesus didatangi pasukan Romawi dan Yudas Iskariot. Setelah itu, Yudas Iskariot dikasih 30 keping perak dan Tuhan Yesus ditangkap. Keesokan harinya, Tuhan Yesus diadili hukum mati oleh Pontius Pilatus. Setelah itu, Tuhan Yesus memanggul salib ke Golgota. Lalu pada hari itu juga Tuhan Yesus diturunkan dari salib dan dikuburkan di tempat yang layak. Dan 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah cerita Paskah. Terima kasih. Halo semua, namaku Danisa. Aku dari kelas anak tanggung. Apakah kalian tahu apa arti dari Paskah? Ya, benar. Paskah adalah hari raya umat Kristiani yang merayakan kebangkitan Yesus. Kitab Injil berkata bahwa Yesus mati di kayu salib pada hari Jumat Agung dan hidup kembali 3 hari kemudian. Nah, kenapa Paskah identik dengan telur dan kelinci? Karena telur adalah simbol kuno dari kesuburan, sedangkan hewan kelinci identik dengan tingkat reproduksi yang tinggi. Setelah itu telur dan kelinci masuk ke dalam peringatan Paskah, karena telur melambangkan kebangkitan Yesus. Nah, kalian semua bisa melihat video slideshow berikut ya. Nah teman-teman, sekarang aku mau beritahu video cuplikan tentang Tuhan Yesus. Yusuf Arimatea, seorang anggota
Terima kasih teman-teman sudah mau melihat video slideshow aku dan juga presentasi aku. Tuhan Yesus memberkati. Today, I'm gonna Jangan lupa di subscribe dan dikasih tanda lonceng ya. Karena kita butuh konten-konten kreatif seperti ini daripada konten malam pertama setelah perkawinan. Itu konten-konten yang tidak membangun karakter. Kita butuh lebih banyak konten-konten kreatif dan karena itu pelayanan anak harus tetap didukung. Terima kasih kepada tim multimedia, kepada teman-teman dari Satgas dan juga pemain musik dan pendukung acara ibadah kita di pagi ini. Saudaraku, marilah berdiri, pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.